Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, jadi baru saja kita melihat baru opening free practice Moto3 Veda Ega Pratama, pembalap merah putih yang selalu kita pantau Kang Mas. Dan teman-teman, seperti yang Ibu sudah share sebelumnya, bahwa disinyalir ada upgrade mesin pada Moto3 dari Veda Ega, dan ternyata dari yang kita lihat Veda merasa kurang confidence dengan motornya. Ini sebuah kondisi yang kita cukup maklumi Kang Mas ya, karena ketika ada yang namanya perubahan sesuatu komponen pasti ada adaptasi, pasti ada pengetesan yang dirasakan nantinya sebagai feedback ya untuk tim ataupun mekaniknya, seperti apa sih feeling dari Veda. Dan ternyata memang kalau kita perhatikan Veda ini masih kurang confidence dengan motornya. Nah teman-teman semuanya, ini juga berkaitan dengan apa yang kita lihat hari ini, bahwa cuaca di Mugello nggak sepenuhnya dry karena ada beberapa rintik ya, beberapa rintik hujan. Tentunya membuat settingan-settingan dan juga rasa pede dari pembalap itu berkurang. Dan teman-teman, kita juga sedikit surprise dengan komen-komen sampean nih. Ada beberapa komen yang menyatakan IWB mengeluarkan hoax ya untuk informasi upgrade mesin. Teman-teman, ini yang membuat IWB juga cukup kecewa, termasuk kesel juga teman-teman. Bagaimana komen yang segampang itu menyatakan ada hoax ya. Mungkin IWB perlu terangkan secara detail bahwa regulasi di Moto3 dan Moto2 ataupun di MotoGP itu identik. Di mana engine itu disegel, itu sudah baku. IWB pikir sampean tahu, makanya IWB nggak terangkannya detail. Jadi ketika di awal musim, homologasi itu sama semuanya. Kruk asnya, pistonnya, jeruannya itu nggak boleh diotak-atik. Akan tetapi kalau kita menyebut upgrade mesin, itu berkaitan dengan engine juga. Yang mana bisa saja bagian sistem knalpotnya atau exhaustnya, kemudian juga mapping engine-nya, kemudian juga dari elektroniknya, itu semuanya memungkinkan. Makanya kita sebut upgrade mesin. Mungkin WP kemarin nyebut new engine ya. New engine itu maksudnya bukan engine yang baru, tapi new engine secara performa untuk karakteristiknya. Itu yang perlu WP terangkan. Makanya teman-teman, ada beberapa komen yang bahkan menyebut IWB mengeluarkan hoax ya. IWB agak juga kesel juga sih dengernya. Ya, oke sih teman-teman, tapi yang jelas begini Cak. IWB nggak pernah memaksa siapapun untuk nonton YouTube Iwan Banaran. Karena IWB merasa kita suka racing. Kita suka sesuatu hal yang berbau balap. Tapi yang pasti kalau kita dikatakan hoax itu yang memang mengesalkan hati. Kesel rasanya, Cak. Karena kita ada sumber. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa MotoGP itu beda dengan Moto3. Moto3 nggak pernah, Cak, ada informasi dari media. Jadi memang tim Moto3 itu beda dibandingkan MotoGP yang sangat informatif. Mereka banyak digali lah ya dengan media-media besar ya. Jadi kalau Moto3 nggak ada Mas. Jadi walaupun mereka membawa komponen baru, mereka melakukan upgrading sesuatu, nggak ada diumumkan. Mau di MotoGP.com kayak, atau mau di media GP1, Crash, ataupun apapun itu nggak ada. Cak. Honda Asia pun nggak akan mengumumkan. Karena memang itu sifatnya internal. Dan sifatnya nggak samalah dengan MotoGP yang banyak banget diulas. Dan kita mengandalkan apa? Mengandalkan jaringan yang kita kenal. Dan itu bisa iya, bisa enggak. Namanya juga dikatakan ya, dikatakan spekulasi. Walaupun kita tahu sumber kita cukup oke, akan tetapi bisa saja di tengah jalan itu berbeda. Nah, teman-teman untuk Veda Ega, hari ini kita lihat memang kurang confidence dengan motornya. Dan Cak, IWB juga cukup surprise karena ternyata semua dari sektornya, Cak. Semua sektor ini, Mas ya, semua sektor, Veda lemah. Artinya apa? Dia mungkin tidak cocok dengan komponen baru. Itu yang kita dapatkan dan kita analisa demikian. Dan sepertinya dari sana data akan dikumpulkan. Bisa saja nanti Veda akan mengganti spare part ataupun komponen upgrade yang disebut upgrade ya teman-teman, itu dengan yang sebelumnya. Bisa saja demikian. Tapi sebelum kita melangkah untuk membahas detailnya, IWB ingin sedikit bawa dulu deh kepada beberapa pencerahan buat sampean ya. IWB juga penulis ya teman-teman. Jadi kalau sampean mungkin ingin ngirit kuota, ingin baca, sampean intip saja iwanbenaran.com. Di sana IWB nulis sendiri Cak ya. Jadi sumbernya jelas, sumbernya itu detail. Kalau di MotoGP, kalau di YouTube kan kadang-kadang kita hanya kulitnya aja. Tapi kalau di tulisan itu lebih mendalam, lebih detail. Jadi IWB sarankan sampean intip saja iwanbenaran.com kalau ingin lihat mengenai berita racing ataupun motor baru. Di sana kita ulas. Nah, teman-teman, untuk berikan gambaran kesampaian semuanya, IWB akan share ke sampean seperti biasa bagaimana posisi Veda dan seperti apa hari ini free practice opening Mugello, dan sampai tip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebelum kita melangkah pada hasil hari ini, Cak, IWB ingin sedikit aja membahas mengenai apa yang sampean katakan. Ada beberapa lah ya komen-komen yang mengatakan kok nggak ada informasi dari Honda Asia, ataupun ada yang mengatakan ada hoax atau IWB membuat hoax. Nah,
Teman-teman, memang IWB salah. Karena kenapa IWB nggak nge-share ke sampean seperti apa sih detailnya? Karena IWB pikir sampean paham seperti apa regulasi tentang Moto3. Jadi teman-teman, IWB sudah tulis sebenarnya secara gamblang di blog iwanbenaran.com. Ini adalah tulisan IWB sendiri yang menyoroti bagaimana dengan VEDA dan IWB sudah terangkan ke sampean semuanya ada 3 poin yang diduga jadi fokus utama HRC, di mana ada upgrade spesifikasi ya, upgrade mesin. New engine ini, Cak, bukan berarti satu gelondongan kemudian diganti, tidak, Cak. Karena memang regulasinya mirip dengan MotoGP. Dan IWB di sini sudah terangkan ke sampean semuanya ya. HRC mengirimkan paket upgrade spesifikasi terbaru untuk motor Honda NSF 250. Untuk peningkatan mesin, karena Moto3 menerapkan aturan engine freeze. Di sini, Cak, tulisan IWB ya, pembekuan mesin. Setiap pabrikan seperti Honda dan KTM harus menyerahkan spesifikasi mesin mereka di awal musim ini seperti yang IWB sudah terangkan ke sampean ya, bahwa homologasi pun berlaku kepada semuanya. Mau Moto2, Moto3, kemudian juga MotoGP, semuanya sama. Makanya, Cak, mesin tersebut disegel, IWB sudah terangkan di blog ini. Dan kemudian juga komponen internal mesin seperti piston, kruk as, hingga silinder tidak boleh diubah-ubah ya sepanjang musim. Namun paket pabrikan diperbolehkan melakukan update pada perangkat lunak, software ataupun perangkat elektronik. Ada korelasinya, Cak, dengan yang namanya engine dan membutuhkan top speed tinggi harus memberikan formula mapping mesin dan pengapian baru. Jadi kalau kita ngomongin mengenai kruk as, piston itu memang nggak boleh. Kalau kita melihat atau kita membahas mengenai upgrade mesin, itu nggak hanya daleman aja. Akan tetapi mesin ini berkaitan dengan semuanya, Cak. Dari mappingnya, pengapiannya, itu yang bisa diotak-atik. Dan istilah dari motor spek baru atau paket pengembangan baru yang dibawa HRC dari Jepang ke Mugello biasanya meliputi komponen di luar mesin yang tidak disegel. Ini, Cak, ya, IWB sudah terangkan ya sebenarnya di blog. Mungkin IWB kurang gamblang kesampaian semuanya, menerangkannya pada saat kita kemarin, akan tetapi oke ya, yang penting sampai sekarang paham maksud IWB. Sekarang kita lanjut dengan hari ini seperti apa. Kalau kita perhatikan fix teman-teman, di sini Honda ternyata menunjukkan tajinya lewat Adrian Fernandez. Tapi ingat, Cak, ini yang membuat kita juga sedikit mengerutkan dahi ya teman-teman, dan kita juga nggak surprise karena sebenarnya secara teori dan juga secara teknis memang sirkuit ini bagus buat KTM. Di masa lalu pun demikian. Tapi Fernandez hari ini menunjukkan kekuatannya. Kita lihat Fernandez lebih pede, ada confidence di sana dan juga mungkin dia merasa nyaman dengan motornya. Dan teman-teman, setelah Fernandez, Honda, Cak, baru Esteban, kemudian Kiles, Uriarte Buchanan, Bertele yang ternyata juga di sini menguasai, Kang Mas. Jadi kalau kita lihat hanya Fernandez, Cak, yang merasuk di posisi pertama. Dan baru setelah itu lompat untuk Hondanya di posisi ketujuh. Hakim Dani juga luar biasa konsisten dari awal. Dan baru Pini, Cak, nomor 9. Jadi memang kalau kita lihat Leopard Racing, mereka memiliki data yang lengkap, Cak, ya. Leopard Racing memiliki data-data yang tentunya dari tahun-tahun kemarin. Dan mereka juga memiliki tim yang IWB sudah share kesampean, tim yang mumpuni, teman-teman. Jadi dengan the same bike, the same weapon pun ada perbedaan di sana. Ya, IWB sudah terangkan di sebelumnya. Kemudian baru ada lagi KTM dan teman-teman bisa lihat bagaimana 15, 16, dan 17 semuanya adalah pasukan Honda, Cak. Kalau Adrian Fernandez nggak di nomor 1, Cak, selesai, Kang Mas. KTM semuanya. Baru VEDA di posisi 20. Nah, akan tetapi apakah IWB khawatir? Enggak, Cak. VEDA memang sedang mencari feelingnya beberapa komponen. Kalau kita lihat di sini Zen Mitani juga terlempar ke 24. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, Kang Mas, memang yang menguasai rata-rata adalah KTM kecuali nongol di sini Fernandez, Mas. Yes, Fernandez memang sangat kencang di sini, Cak, ya. Nah, teman-teman, dari sini kita lihat bagaimana dengan top speednya. Ini dia, Cak. Top speed selalu nih, EDOC, gila nih memang. OC ini selalu kenceng, Cak. Honda GR-YD ini gila, IWB juga nggak tahu kenapa ini motor super fast ya untuk top speednya. Tapi jangan salah, Fernandez pun juga kencang di sini. Jadi kalau kita lihat bahkan top speednya tembus 243,7 nih. EDOC ini memang gila nih. Dan teman-teman, kalau kita komparasikan, sekali lagi, kenapa sih Honda dengan motor yang sama? Perbedaan sangat beda banget lah, perbedaan bisa sangat signifikan ya gapnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana ODOC di sini. Dan kalau kita perhatikan, Honda yang menguasai hanyalah ODOC ya, EDOC, sorry, Fernandez, kemudian juga Leo, teman-teman, dan kemudian Joel Kelso, lalu baru di sini adalah Carraro, Cak. Sementara VEDA di mana, Mas? VEDA ini terlempar di belakang, Cak. VEDA hanya menorehkan top speed di angka 234,2 km per jam. Faktanya memang saat ini VEDA kurang nyaman dengan motornya ya. Jadi top speednya masih kurang. Ternyata juga sama, fast cornernya juga kurang ya. Kemudian juga ya brakingnya juga masih kurang. Sekali lagi kalau kita lihat memang semua sektor masih sangat lemah. Nggak percaya kita intip saja. Biasanya, Mas, best parcel time
yang bisa kita oprek buat sampean. Nah, ini dia Kang Mas ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini Mas, dari T1, T2, T3, T4, ini adalah gambaran peta kekuatan dari pembalap Mas. Dan Ibu cukup surprise karena ternyata pada T1, T4 Veda juga lemah, Cak. Artinya apa? Artinya sekali lagi Veda masih kurang nyaman dengan motornya. Mungkin saja karena cuaca juga berpengaruh teman-teman semuanya. Tapi yang pasti secara feeling motor Veda masih belum sesuai ekspektasi dan teman-teman pada T1 ini Cak, yang menguasai adalah Gilles, Bertele dan Fernandes. Kemudian juga teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kalau kita perhatikan Veda Pratama Cak, pembalap merah putih Gunung Kidul ini nongkrong di posisi ke-13 Mas. Nah ini dia. Jadi gambaran buat kita bahkan masuk top 10 aja susah banget Veda. Artinya sekali lagi Veda belum nyaman dengan motornya dan ini juga kita lanjutkan pada next sektornya pun sama. T2 Veda terlempar di posisi 20 bahkan. Bahkan kalau kita perhatikan di sini Cak, jika kita komparasikan dengan pembalap Honda lainnya yang ya Fernandes dari Leopard sangat jauh sekali untuk lap time-nya dan teman-teman T3 pun demikian Mas. Bahkan T3 merangsek sedikit aja dari posisi sebelumnya di mana Veda nangkring di posisi ke-18 Mas. Nah, teman-teman dari sini Cak, bahkan IWB cukup surprise karena pada T4 Mas. Nah, ini dia yang menjadi kunci. T4 yang biasanya Veda sangat kuat, Veda very fast pada last corner akan tetapi ternyata hari ini pada opening free practice Veda bahkan kalah dibandingkan dengan Zen Mitani. Ini record tersendiri Cak. Ini record tersendiri di mana Veda sepertinya memang sangat tidak nyaman dengan motornya, not confident. Bahkan bisa kita lihat bagaimana T4 Veda hanya nangkring di posisi 16 di saat Mitani di posisi 14. Ini adalah gambaran ke kita semuanya sepertinya memang belum sesuai dengan yang dirasakan oleh Veda, akan tetapi tetap IWB PD dengan kondisi yang mungkin cuaca kurang bagus, Veda masih kurang nyaman, akan tetapi IWB cukup confidence Veda nantinya akan ada yang namanya analisa. Nah ini penting sekali ya, analisa apa? Yuk kita akan bahas buat sampean Cak. Nah jadi ngono Kang Mas ya. Jadi sekali lagi kita berikan support kepada Veda Ega dan kita juga berikan acungan jempol lah buat Hakim Danis yang sepertinya semakin nyaman dengan motornya. Ya, dengan engine dan juga karakteristik KTM yang sangat kuat memang di sini di Mugello dari historinya termasuk juga kemarin Katalunya. Artinya ada potensi ataupun ada kesempatan lah bagi Hakim untuk menunjukkan kekuatannya. Nah, menunjukkan kepada khalayak Malaysia tentunya supporternya sehingga nantinya akan membuat bangga Malaysia. Nah, untuk Veda tentu Cak kita harus tetap support, kita harus tetap semangat ya memberikan Veda support ya teman-teman, kita akan pantau. Jangan khawatir Mas, kalau IWB yakin sekali ya Veda ini masih merasakan. Apapun itu Mas, kita akan pantau seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari Mugello memang yang harus difokuskan oleh Honda Tim Asia bagaimana Veda mendapatkan top speed yang tinggi lah, Cak, jauh banget Cak, soalnya dibandingkan dengan EDOC. Ini seperti langit bumi ya Cak, kalau kita melihat dari data tadi, dengan engine yang sama, the same bike, the same engine, tapi hasilnya berbeda, top speednya jauh banget, ini artinya memang ada PR lah ya bagi Honda Tim Asia untuk mengejar tim Eropa, ya Honda Eropa pastinya, untuk membuat Veda supaya bisa at least dengan top speed tinggi, maka Veda akan mendapatkan titik braking yang lebih bagus ya teman-teman, kemudian masuk ke T1 juga lebih cepat. Dan IWB juga ngerasa nih, Veda belum nyaman dengan agility motornya, Cak, kelincahan motornya. Ini penting, Mas. Soalnya kenapa? Kalau motor nggak lincah, motor nggak stabil, maka pembalap akan merasakan getaran. Itu biasanya demikian. Ada vibrasi bagian depan, ada namanya less traction bagian depan, dan itu akan membuat pembalap lambat. Jadi kan bantingannya kiri kanan aja, apalagi siken Mas. Itu kan banyak siken di Mugello. Siken yang menuntut kestabilan, kita sudah share kemarin, kemudian juga menuntut kelincahan, dan juga bagaimana motor bisa bereaksi positif pada saat hard braking. Semuanya sangat penting untuk membuat Veda kencang. Jadi semua sektor tadi lemah, dan juga T1, T2, T3, T4 pun bahkan kalah dibandingkan dengan Mitani. Artinya apa? Artinya last sektor Veda struggle. Ini surprise banget ya IWB, walaupun ya semuanya pasti kalau kita analisa ada korelasi dengan new part yang mungkin saja Veda kurang nyaman ya dengan motornya. Bisa saja nanti kita akan katakan Veda akan kembali menggunakan part yang sebelumnya. Bisa saja demikian. Tapi semuanya tentu yang tahu hanya Honda Tim Asia. Dan ini adalah sifatnya rahasia teman-teman. Sifatnya tuh nggak akan di-share lah ke media. Mau GP1 kayak, mau Crash kayak, mau MotoGP kayak. Sumber yang bisa kita pegang akurasinya. Sumber yang tentunya akan memberikan gambaran kesampaian bagaimana perjuangan dari Honda Tim Asia yang melakukan yang terbaik. Artinya mereka do the best buat mensupport Veda,
termasuk juga Honda Jepang, HRC, yang ternyata nggak tutup mata, sebab bagaimanapun, Cak, VEDA adalah perwakilan Asia. Kenapa? Sebab VEDA dari Indonesia, dan Indonesia adalah big fans of MotoGP. Indonesia juga menyumbang penjualan Honda yang sangat besar sekali. Sama tahu kan, Honda bisa menjual sampai jutaan ya, bahkan 5 jutaan per tahun. Bayangin aja, Honda motor nih Kang Mas. Dan market share Honda saat ini, Cak, di Indonesia sudah menyumbang ya mencapai 75% sampai menuju ke 80%. Artinya apa? Ya artinya VEDA ini adalah pembalap yang sangat penting bagi Honda. Kalau VEDA kencang, VEDA bagus, kemudian teman-teman happy, pastinya sampean kan akan mikir untuk membeli motor Honda. Bener nggak? Itu pengaruh, Cak. Pasti sama support Honda. Karena yang membesarkan VEDA Honda, dan membuat kencang Honda, dan juga yang membuat VEDA bisa finish pertama adalah Honda. Yang mensupport all the time, full power, dan tentu akan pengaruh bagi mindset kita. Nah, itu yang penting sekali, teman-teman. Makanya support dari Honda HRC ini, Jepang maksudnya, mereka sepertinya memang totalitas ya. Rumor-rumornya mereka saat ini concern sekali untuk mencoba support VEDA, walaupun tentu Mitani juga sangat penting bagi mereka, karena Mitani adalah orang Jepang, itu penting sekali buat mereka. Jadi kita harapkan, hopefully, nanti VEDA akan improve ya teman-teman semuanya, dan berharap juga tim Honda Asia dengan disupport langsung oleh HRC tentunya akan membuat VEDA semakin nyaman dengan motornya. Ya teman-teman, itu Cak update benar-benar semuanya tentang VEDA EGA Pratama opening free practice ya di hari pertama, hari Jumat. Dan ternyata masih struggle, masih kesulitan, masih pokoknya hampir semua sektor lambat, Cak. Tapi tenang, WP cukup pede ya. Ini adalah proses untuk mencoba rasa dari motornya, dan WP cukup pede nantinya dari feedback di opening ini maka akan ada improvement. Kita lihat seperti apa, karena memang wah gapnya jauh, Cak. Hampir 3 detik dibandingkan dengan Fernandes. Ini nggak wajar, Cak. Jadi teman-teman itu aja, Cak, update benar-benar semuanya. Sekarang kita pantau terus VEDA EGA, dan sekarang semua komen di bawah. Pede nggak sampean VEDA bisa improve dibandingkan dengan opening di hari pertama di pagi hari? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, like, suka video ini semua, like, share, dan subscribe. Oh, jolly Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena di malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.